videonya. Presiden Rusia, Vladimir Putin, menegaskan kembali pentingnya meninggalkan mata uang dolar Amerika Serikat sebagai alat transaksi internasional. Tidak hanya itu, Putin juga terlihat menunjukkan uang kertas simbolis BRICS kepada para tamu yang hadir di KTT. Melansir kantor berita Sputnik, uang kertas yang dipamerkan Putin itu di bagian depan terdapat gambar bendera negara pendiri, yaitu Rusia, Cina, India, Brazil, dan Afrika Selatan. Walau sempat dipamerkan, kenyataannya mata uang itu tidak dapat digunakan untuk transaksi seperti pada umumnya. Karena tujuan Putin menunjukkan uang kertas BRICS itu hanya sebagai simbol kerja kolektif yang dilakukan dalam kerangka BRICS. Dalam KTT ini, BRICS juga menerima sejumlah negara sebagai negara mitra resmi, namun bukan sebagai anggota tetap. Dari 13 negara anggota mitra BRICS, ada 3 negara dari ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Vietnam. Masuknya Indonesia sebagai mitra resmi membuat langkah Indonesia bergabung sebagai anggota tetap semakin mudah. Dalam KTT BRICS ini, Menteri Luar Negeri RI Sugiono bertemu dengan sejumlah kepala negara anggota BRICS, termasuk Presiden Cina Xi Jinping. Sugiono juga membawa misi khusus, yakni pesan terkait perdamaian dunia. Di dalam KTT ke-16 BRICS Rusia, anggota aliansi BRICS telah sepakat untuk menutup keanggotaan blok tersebut pada tahun 2024. Aliansi yang awalnya terdiri dari Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan ini tengah menjajaki cara untuk membebaskan diri dari hegemoni dolar AS. Untuk itu, pembicaraan sebelumnya pernah mengarah ke Bitcoin, BTC, dan stablecoin sebelumnya. Struktur dan penerimaan keanggotaan BRICS, selain anggota pendiri inti, aliansi ini telah berkembang secara dramatis selama setahun terakhir. Awal tahun ini, Uni Emirat Arab, UEA, Iran, Mesir, dan Ethiopia resmi bergabung dengan aliansi ini. Selain anggota penuh ini, badan ini memiliki sejumlah negara mitra dalam jajarannya. Negara-negara tersebut antara lain Nigeria, Turki, Malaysia, dan Thailand. Seperti yang dilaporkan sebelumnya oleh Choing Ape, Turki mengumumkan rencana untuk bergabung dengan badan tersebut pada bulan Juni. Dengan pembaruan baru untuk memblokir keanggotaan baru, ada pembicaraan seputar apa yang akan menjadi fokus blok tersebut untuk sisa tahun ini. Agenda BRICS ditetapkan dengan baik dan bergantung pada peningkatan hubungan ekonomi dan perdagangan. Kelompok ini berharap untuk mencapainya dengan menjauhi sistem keuangan barat yang dibangun di sekitar dolar AS. Beberapa negara di blok tersebut, terutama Rusia dan Iran, sangat termotivasi sehubungan dengan agenda ini. Hal ini karena sanksi terhadap kedua negara oleh pemerintah Amerika Serikat dan sekutu Eropa. Dalam memenuhi agendanya, beberapa negara telah melakukan perdagangan luar negeri tanpa menggunakan dolar Amerika Serikat sebagai mata uang penyelesaian. Misalnya, India mengabaikan dolar tahun lalu ketika menyelesaikan perdagangan minyak pertama berbasis rupiah dengan UEA. Bagaimana dengan Bitcoin dan kripto? Perlu dicatat bahwa di tengah rencana untuk menurunkan peran dolar, muncul perbincangan tentang bagaimana Bitcoin dan mata uang kripto terutama Pi Network dapat berperan. Belum ada pengakuan resmi bahwa Bitcoin atau Pi Network akan ditampilkan dalam rencana yang lebih luas untuk blok BRICS, namun stablecoin mungkin memainkan peran. Secara keseluruhan, Presiden Rusia Vladimir Putin mencatat bahwa pembicaraan seputar mata uang pemersatu nasional untuk aliansi tersebut masih terlalu dini. Saat ini, lembaga tersebut tengah menjajaki sistem pembayaran yang akan memanfaatkan blockchain untuk meningkatkan agenda penyelesaian lintas batas. Bitcoin memiliki total suplai maksimal yang terbatas yaitu 21 juta coin,
kemungkinan besar proyek mata uang kripto P-Network berpeluang besar menjadi metode pembayaran berbasis teknologi blockchain yang akan digunakan BRICS sebagai pembayaran lintas batas negara. Mata uang yang digarap oleh Dr. Nicholas Kokalis dan istrinya Chang Diao Fen, dosen Universitas Stanford, California, ahli blockchain sekaligus guru besar pemilik Ethereum Vitalik Buterin, memiliki total pasokan 100 miliar, yang saat ini sudah memiliki keanggotaan penambangan lebih dari 60 juta pengguna aktif dari 230 negara di dunia. Rencana tim inti P-Network membuka jaringan utama di akhir tahun 2024, dengan total pasokan yang sudah berada di mainnet 4,5 miliar koin berikut yang terkunci dan yang siap untuk ditransaksikan. Akankah P-Network siap merevolusi sistem pembayaran terdesentralisasi yang bisa adil dan aman, dengan nilai Global Consensus Value atau GCV sebesar $314.159 Amerika Serikat? Perang semakin meluas. Ketegangan Rusia-Ukraina belum selesai. Kini perang Israel-Palestina makin membara, terlebih Iran mulai terlibat konflik dengan Israel. Sepertinya Amerika Serikat dan sekutunya mulai ikut campur dalam konflik yang semakin rumit ini. Iran yang sudah siap dengan nuklirnya, kini semakin akrab dengan Rusia yang juga siap membantu Iran kalau Israel menyerang dengan senjata nuklirnya. Terlebih saat ini aliansi BRICS semakin solid dengan bertambahnya anggota baru dan mitra bisnis BRICS membuat Amerika Serikat dan sekutunya tidak tinggal diam. Akankah terjadi perang dunia ketiga jika konflik ini terus berkepanjangan? Jika terjadi perang dunia ketiga, maka P-Network mata uang digital kripto yang rencananya akan dibuka jaringan utamanya akhir tahun 2024 bisa terancam mundur. Atau apakah Bitcoin yang menjadi pembayaran lintas batas negara BRICS? Tentunya kita berdoa supaya dunia bisa berdamai, agar perang yang berkepanjangan ini segera selesai, sehingga kedamaian dunia bisa terwujud, kondisi ekonomi global bisa berangsur normal, sehingga langkah aliansi BRICS dan mitra bisnisnya bisa mewujudkan keadilan sistem pembayaran lintas batas negara.